Rahayu, Rahayu. para pemirsa Rakyat Prasojo TV yang kita hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita di Punden Sentono Manggis, Ki Ageng Teo Aji Kusumo utawi Mbah Gatut, Punden Cikal Bakal Dusun Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dari sinilah cikal bakal masyarakat Desa Manggis. Sehingga ini dikatakan Sentono Manggis. Sentono itu artinya keluarga. Cikal bakal keluarga Dusun Manggis. Dalam masyarakat Jawa selalu mengenal ada kata punden dan cikal bakal desa. Masyarakat Jawa diajarkan bagaimana dia harus tahu bahwasanya sebelum kita lahir di dunia itu ada yang lebih dahulu, yaitu orang tua kita. Orang tua kita ada karena kakek nenek kita atau simbah kita. Sebelum ada simbah, ada Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, Mbah Udeg-udeg, Gantung Siwur, sampai grade 18 Mbah Trah Pemerah. Ketika kita di dalam punden seperti ini, kita diingatkan, inilah konsep penciptaan dalam budaya Jawa. Kita ada karena leluhur kita, bukan karena leluhurnya bangsa lain. Kita ada karena adanya Linggayoni, bukan simsalabim dengan ngepel-ngepel tanah terus jadi manusia. Dengan itu kita harus bersyukur. Dari punden lah, dari leluhur lah kita ini lahir di dunia, dan kita harus tetap menghormati para leluhur kita. Di dalam punden Sentono Manggis ini kita berkumpul, kita diundang oleh Paguyuban Kasepuan Budidaya yang dipimpin atau disepui oleh Romo Agus Sudiono. Beliau bukan orang asing lagi kalau di dalam kasanah budaya Jawa, termasuk di channel YouTube kita Rakyat Prasojo TV, karena beberapa waktu lalu pun kita juga sempat meliput berbagai kegiatan dari Paguyuban Kasepuan Budidaya yang dipimpin oleh Romo Agus Sudiono. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, karena bagaimana juga ilmu Jawa kalau tidak kita kaji, kalau tidak kita babar, untuk kelanjutannya siapa yang akan jadi regenerasi. Saat ini kita akan babar ilmu, akan menjelaskan kepada khalayak umum, terutama generasi muda, supaya ada regenerasi tentang guru sejati. Mari kita mulai. Rahayu Romo. Rahayu Pak. Sugeng ini injing pagi menjelang siang ya Romo. Nah, ini tentunya masyarakat Jawa ini sering dengar apa itu tentang guru sejati, tapi kurang paham apa yang dimaksud guru sejati. Nah, ini mohon berkenan Romo Agus Sudiono menjelaskan tentang apa itu guru sejati. Kita persilakan Romo. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengaturkan salam untuk penghayat kepercayaan, salam Rahayu. Rahayu untuk mati. Mengenai guru sejati, jadi pemahaman guru sejati itu ada dua pemahaman. Kalau ada guru sejati berarti ada guru yang bukan sejati. Kita bahas tentang guru sejati. Guru sejati itu adalah suatu guru yang mana di situ menjelaskan atau mengajarkan atau menerangkan tentang kesejatian di dalam diri kita. Dalam paham karuh ilmu Jawa memang banyak ya, istilah-istilah tentang guru sejati. Namun dari banyak istilah itu kita hanya mengambil satu, kita garis bawahi bagaimana tentang guru sejati itu kita sebagai orang ya, orang
hidup di tanah Jawa, dan itu adalah ajaran Karo Ngilmu Jawa, agar kita sebagai generasi penerus ini betul-betul bisa memahami dan mengerti tentang guru sejati. Jadi guru sejati itu adalah suatu kesadaran. Jadi bukan suatu angan-angan, tapi suatu kesadaran. Dan adanya guru sejati itu karena adanya murid sejati. Jadi adanya guru sejati itu adanya murid sejati. Kalau murid sejati tidak ada, itu guru sejati juga tidak ada. Jadi kesadarannya sama, Pak. Kalau ada murid sejati, itu pasti ada guru sejati. Nah, inilah yang digambarkan dalam cerita-cerita pewayangan oleh para dalang tentang arti ya mencari yang namanya Dewa Resi. Itu gambaran seperti itu, tujuannya untuk memudahkan masyarakat orang awam untuk memahami tentang guru sejati. Dan guru sejati itu sebetulnya ini setiap manusia mempunyai guru sejati. Namun ketika itu tidak dibukakan kuncinya, ya, di situ kita nggak akan tahu seperti apa guru sejati. Seperti apa rasanya kalau kita itu bisa interaksi atau komunikasi dengan sang guru sejati itu. Dan guru sejati ini sebetulnya istilah sudah belakangan, Pak. Kalau zaman dahulu bukan guru sejati, tapi namanya sejati murid. Ya. Nah, karena perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, lalu pemikiran-pemikiran dari pelestari, dari ajaran para leluhur, terkonseplah namanya tentang guru sejati. Nah, apa kita bisa mencari guru sejati? Semua bisa mencari guru sejati. Gitu. Dan itu pun sebetulnya kalau kita mengetahui trik caranya ya, semua pasti ada trik cara, Pak. Kalau nggak ada trik cara itu kita nggak akan bisa nyampe. Contohnya seperti Bapak Sutrimo dari Malang ke Kediri juga pakai jalan. Kalau nggak pakai jalan nggak akan bisa nyampe. Dan jalan pun ada yang mungkin lewat jalan yang mudah dan jalan yang sulit. Kalau kita sudah tahu jalan yang mudah, kenapa kita mencari jalan yang sulit? Jadi guru sejati itu gambarannya seperti itu, Pak. Jadi setiap manusia pasti punya guru sejati, tinggal dia itu punya kesadaran tentang itu atau tidak. Jadi kalau tidak punya kesadaran juga nggak punya. Jadi berawal dari tentang kesadaran kita. Jadi ilmu Jawa itu logis dan nyata. Ya, sementara itu, Pak, yang bisa. Terima kasih, Romo. Ini kalau untuk orang awam tentunya definisi tentang guru sejati atau sejati murid itu kan masih meraba-raba. Nah, ini apakah kiranya Romo bisa menjelaskan ya istilahnya definisi dari yang dimaksud dengan guru sejati tadi? Oh ya, ini. Jadi yang paling mudah tentang guru sejati ya ini untuk orang awam. Guru sejati itu memberi wejangan pada kita berupa sinyal. Jadi bukan dengan kata-kata he atau kamu, enggak seperti itu. Tapi dengan suatu sinyal atau petunjuk atau isyarat. Ini suatu contoh. Ini dalam Karo Ngilmu Jawa pasti orang Jawa tahu tentang arti kedut. Apa bahasa kedut itu? Denyut ya. Nah, denyut itu tidak hanya di telapak tangan, bahkan seluruh tubuh, Pak. Seluruh tubuh. Nah, di dalam denyut atau kedut atau sasmito kalau orang Jawa bilang itu yang diterima oleh rogo raga kita ini itu merupakan suatu isyarat atau petunjuk dari sang guru sejati ketika memberi pengajaran atau pamulangan atau wejangan kepada kita tentang apapun nanti melalui daun-daun atau sasmito atau petunjuk atau isyarat itu, Pak. Jadi semua orang pasti itu merasakan itu. Itu satu contoh. Semua orang pasti mengalami kedutan atau denyut dan itu merupakan bentuk petunjuk dari guru sejati. Ini itu yang dimaksud guru sejati. Nah, di sisi lain tadi tentunya denyut ini kan ada yang sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang tiba-tiba. Tetapi ada juga denyut itu karena kadangkala karena sesuatu, mohon maaf namanya, ketika seseorang ini misalnya melihat sesuatu yang
kaget ya, itu kan kadang-kadang kita pun muncul denyut juga. Nah, bagaimana membedakan kalau kedut tadi, denyut tadi merupakan petunjuk dari guru sejati ataukah karena itu benturan energi lain gitu loh Romo? Begitu. Iya. Jadi gini Pak, terjadinya petunjuk, dauh atau isyarah atau orang Jawa bilang kedut itu karena memang benturan energi. Benturan energi. Jadi energi dari lain menyampai ke kita, akhirnya terjadi kita terasa Pak. Iya. Nah, terasa. Disitulah suatu contoh gini. Iya. Dalam paham orang Jawa itu kalau mau ada tamu itu tahu lebih dulu Pak. Iya, iya. Ya dari situ Pak. Nah, dari Dawud Sasmito Kedut tadi dia menerjemahkan, oh ini mau ada tamu, Iya. orangnya seperti ini, Iya. oh ini baik hati, oh ini pembohong dan sebagainya. Jadi orang Jawa dulu seperti itu. Apa bedanya kedut sebagai petunjuk dari guru sejati dengan insting Romo? Insting. Ya. Gini kalau insting itu dari pola pikir Pak. Iya. Dari apa? Indera kita. Iya. Ini bisa kita kehendaki. Iya. Nah itu. Kalau jauh dari guru sejati tanpa kita kehendaki, kita itu menerima petunjuk Iya. gitu. Dan bahkan pada level yang lebih mendalam, kita bisa komunikasi dengan guru sejati, nanti jawabannya juga lewat Dawud Sasmito Kedut. Jadi kembali dari Ya, bentuk seperti petunjuk itu. seperti itu Ya. ya Romo ya. Nah, pada konsep lebih mendalam, nanti kita bisa membuat istilahnya gini apa ya, rekaan ya, Iya. rekaan. Suatu contoh gini, kita membuat suatu perjanjian dengan sang guru. Iya. Misalnya gini, guru, saya mohon petunjuk. Bila mana ini benar, tolong saya dikasih petunjuk. Pokoknya di epek-epek gitu Iya, lah ya. iya, iya. Nanti ketika benar petunjuknya di epek-epek. Di telapak tangan. Di telapak tangan gitu. Kalau mungkin salah, tolong dikasih petunjuk, umpamanya di kaki, Iya. nanti juga seperti itu. Jadi ada semacam dialog spiritual ya. Kalau mamanya kalau benar petunjuk kasih saya petunjuk di telapak tangan. Ya. Kalau salah kasih petunjuk saya di kaki. Umpamanya Supaya seperti itu. ya. Tapi itu bisa dikonsep dengan apa tempat-tempat yang lain sesuai dengan selera. Oh, iya. Nah, karena gini Pak, guru itu kalau memberi petunjuk atau wejangan, dia memberi petunjuk wejangan. Nanti yang terjemahkan kita. Jadi karena itu petunjuk spiritual. Betul. Jadi bukan petunjuk fisik ya. Kalau Betul. petunjuk fisik kan contoh ini saya tanya sama Romo. Nah, jawabnya kan dengan mohon maaf dengan mulutnya Romo Ya, kan gitu. nah. Dengan bahasa manusia. Bahasa manusia. Tapi kalau guru sejati itu dengan petunjuk-petunjuk Dengan energi sandi, Pak. sandi, Ya. petunjuk energi alam tadi ya Romo ya. Betul. Dan itu pun Pak, kalau apa guru sejati itu kalau memberi petunjuk itu nggak milih-milih tempat. Dimanapun tempat. Ya. Itu kalau mau memberi petunjuk ya diberi petunjuk. Bahkan di kamar mandi pun Pak. Bisa kali dapat petunjuk ya Romo ya. Pasti seperti itu. Jadi dimanapun kita akan menerima petunjuk itu, nggak membedakan tempat, nggak harus upahnya di pundak, nggak ada seperti itu. Nggak harus di candi-candi atau nggak harus di hutan yang wingit seperti itu. Tidak harus di tempat angker gitu Romo ya. Dimanapun, karena yang angker di dalam diri kita. Ya, oh yang angker di diri Ya, kita. betul, gitu. Terima kasih Romo. Tadi Romo bicara ada guru sejati, ada guru yang tidak sejati. Betul. Nah, yang dimaksud guru yang tidak sejati yang bagaimana? Guru yang tidak sejati itu guru yang palsu. Nah, itu bagaimana? Contohnya gini, maaf nih Pak ya. Iya. Jadi guru yang tidak sejati termasuk manusia Iya. yang memberi petua atau petunjuk itu gini Pak, karena namanya bukan sejati itu bukan asli Pak. Iya. Nah, dan itu pasti banyak bohongnya. Karena ada motivasi pribadi tentunya Romo ya. Ada nafsu. Ada nafsu di situ Romo. Kalau guru sejati itu nggak ada nafsu Pak. Iya. Karena dia bersih di situ. Iya. Karena guru sejati itu kalau dalam paham Jawa merupakan tutikan, percikan dari api kehidupan yang maha hidup. Iya. Ini barangkali dalam konteks kita yang lain ya para pemirsa itu saya sering menyebutnya adalah sang daya hidup. Ya, di tempatnya Romo Agus Sujiono itu dengan istilah guru sejati. Nah, kalau kita pakai istilahnya adalah sang daya hidup. Sementara kalau Tuhan itu sang maha hidup. Ya. Dan sang daya hidup merupakan bagian atau percikan dari sang maha hidup tadi. Nah, ya, terima kasih Romo. Nah, ini tadi ketika sang guru sejati sudah kita temukan, sudah kita dapatkan, sudah muncul dalam diri manusia, itu akan muncul sebuah kesadaran-kesadaran. Nah, bentuk kesadaran-kesadaran tadi yang bagaimana itu Romo?
Itu yang pasti Pak, kalau orang sudah ketemu ketemu dengan guru sejati, itu akan menjadi pribadi yang baik tanpa diminta. Itu satu. Yang kedua, biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tentang energi dari batinnya. Satu contoh, di dalam masyarakat bisa membantu orang lain dengan ilmu atau kaurunya. Terus di masyarakat dipercaya banyak orang untuk hal-hal yang sifatnya untuk orang banyak, seperti itu Pak. Itu suatu contoh yang sederhana orang yang sudah ketemu dengan sang guru sejati. Jadi bisa dibedakan orang yang sudah ketemu dan belum ketemu, bisa dibedakan. Terima kasih Romo. Berarti ketika manusia itu menjadi baik atau jahat, ini dari diri manusia itu sendiri. Ngerti Romo? Dan berarti, mohon maaf, sebenarnya menjadi baik atau tidak itu bukan tergantung agama apapun yang kita anut, bukan. Karena banyak orang agamis malah perbuatannya malah tidak karu-karuan juga ketika moralnya, ya, guru sejati atau sang daya hidupnya belum sadar dan belum misalnya belum muncul ya Romo. Betul. Ya, sehingga sangat benar lah kalau kalau Bung Karno, ya, founding father kita ini mengungkapkan dengan Pancasila. Negara ini negara Pancasila, bukan negara agama. Sehingga lebih baik jangan jadikan bangsa ini beriman dan beragama, tapi jadikanlah bangsa ini berbudi pekerti atau bermoral. Karena itu lebih penting. Karena kalau bangsa ini dijadikan beriman dan beragama malah kacau. Karena agama mengajarkan baik atau tidak baik, hak dan batin. Kalau agamanya tidak sama dengan saya, berarti salah. Padahal agama saya belum tentu benar. Itu konsep agama. Tapi kalau konsep moral kan tidak seperti itu. Ya. Konsep moral tidak akan bicara hak dan batil, tidak bicara salah dan benar. Moral, rasa, ya. Guru sejati. Tapi kalau agama bicaranya adalah hak dan batil, salah dan benar. Pokoknya kalau tidak sama dengan saya, agamanya salah. Agamanya sama dengan saya tapi gurunya beda, salah. Semua yang berbeda dengan kita salah. Itu musuh, kan begitu ya. Nah ini tadi Romo tadi juga menyebutkan bagaimana adanya guru sejati, tentunya harus ada murid sejati. Betul. Nah ini bagaimana nih tentang esensi dan definisi murid sejati, Romo? Murid sejati itu adalah suatu kesadaran dari manusia, siapapun dia, yang dia mempunyai keinginan, kesadaran untuk mencari guru sejati. Gitu. Jadi murid sejati itu yaitu siapapun dia orangnya, dia mempunyai kesadaran untuk mencari guru sejati. Dialah murid sejati. Kesadaran manusia untuk mencari guru sejati. Dialah murid sejati. Dialah murid sejati. Jadi seorang manusia yang sadar ingin mencari guru sejati, dialah murid sejati. Ya, karena muridnya dari guru sejati tadi, Pak. Gitu loh lah. Nah, setelah dia mengetahui tentang guru sejati, tentunya tadi guru sejati adalah sang maha hidup ini. Sang daya hidup. Daya hidup. Nah, daya hidup tentunya kan nanti bagaimana dia berkomunikasi dengan sang maha hidup. Betul. Nah, bagaimana konteksnya tentang guru sejati kita masing-masing tadi untuk selanjutnya berkomunikasi dengan sang maha hidup tadi. Kalau itu ibaratnya gini Pak, setrum Pak ya. Setrum itu dari pusatnya setrum yang besar, yang kilowattnya besar. Itu dialirkanlah melalui suatu kabel. Nah, kabel itu dialirkanlah kepada suatu tempat-tempat atau tunnel-tunnel atau speedometer istilahnya. Nah, speedo itulah ibaratnya manusia atau guru sejati tadi. Nah, pusatnya listrik itu sang maha hidup tadi. Terlalu tersambung. Dan tersambungnya seperti apa tersambungnya antara guru sejati dengan sang maha sejati tadi atau sang maha hidup melalui napas kita. Melalui napas itu. Terima kasih Romo Agus Sujiono. Ternyata benar-benar selaras ya para pemirsa, sehingga konsepnya Soekarno, konsep kita semua orang Jawa, jadikanlah bangsa ini bertuhan, jangan jadikan bangsa ini beragama. Itulah Pancasila. Sehingga tidak ada satupun sila di dalam Pancasila bicara agama, karena agama hanyalah kotak-kotak yang mengkotak kehidupan manusia untuk berkotak berbeda dengan kotaknya manusia lain, malah kacau.
itulah bangsa ini jadikan bangsa yang bertuhan, bukan beragama. Nah, para pemirsa Rakyat Prasasti TV yang kami hormati, ternyata murid dari Romo Agus Sujiono ini luar biasa banyak, dan ada yang dekat lokal, tapi juga ada yang jauh. Ini tadi sebelum kita rekaman, ini ngobrol-ngobrol, ada yang dari Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, ada yang dari Jawa Tengah, dari Demak, pusat kajian agama tertentu, tetapi mereka jauh-jauh pergi ke Dusun Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, lereng Gunung. Tentu bukan sesuatu yang biasa, tentu sesuatu yang luar biasa, jauh-jauh mereka datang kemari. Nah, tentunya murid-muridnya ini juga perlu kita beri kesempatan. Ini saya kepingin yang lokal dulu aja, yang dekat sini. Barangkali mau tanya ini Pak, tadi mohon dijelaskan nama dan alamatnya. Jadi saya Romo, ini karena mic-nya cuma 2 ini. Yang lokal dulu, ini ada yang sepuh, ada yang muda. Ini barangkali yang sepuh dulu aja. Ini saya minta Mbah Samsuri tadi. Silakan Mbah. Nggih, monggo. Ya. Monggo langsung manjenengan. Oh, dereng siap. Nah, dereng siap Pak Buntasno. Nah, dereng siap. Sami sepuh Pak Buntasno. Ngapunten Romo wau. Salam riyin Pak Buntasno. Kali kenalke nami ke sana ke kamera Pak Buntasno. Nami kula Pak Buntasno saking Sumberjati, badhe tanglet Sumberjati ini dari sini itu berapa kilo Pak Buntasno? Antawisipun 6 kilo. 6 kilo. Nggih. Jauh juga ya. Iya. Jalan kaki sehari. Pakai motor 1/4 jam. Nah, silakan lanjut Pak Buntasno. Kula badhe tanglet kali Romo sepuh. Nggih. Wau Romo kang beja tiap tiyang niku enten guru sejati. Nggih. Terus carane anggenipun madosi guru sejati niku sak cepet-cepetipun cara carane pripun. Oh, nggih. Terima kasih Pak Buntasno. Nggih, para pemirsa, karena beliaunya ini orang dusun, jadi berbicaranya enak pakai bahasa Jawa kromo ya. Sementara karena channel kita ini pemirsanya tuh Nusantara bahkan dunia, sehingga saya terjemahkan. Sehingga tadi Pak Buntasno tadi bertanya, Pak Buntasno ini rumahnya dekat dari sini, kurang lebih 6 kilo. Tadi saya candain kalau 6 kilo jalan kaki sehari, pakai motor 1/4 jam nyampe. Nah, Pak Buntasno ini bertanya bagaimana caranya supaya bisa cepat ketemu guru sejati. Nah ini yang tua sudah sudah diwakili Pak Buntasno. Mohon maaf ini sekalian nanti Romo Agus Sujiono sekali jawabnya aja. Ini saya ingin yang muda, ke Mas Tris, monggo silakan Mas Triswanto. Perkenalkan, Salam Rahayu Sagung Dumadi. Silakan Mas Tris, dari mana? Nama lengkapnya siapa? Nama saya Triswanto, Nggih. asli dari Demak, Jawa Tengah. Nggih. Ini saya mau bertanya, Nggih. apa yang dimaksud dengan suwung? Nggih. Terima kasih Mas Triswanto. Ini suwung. Nah, ini kan suatu proses untuk menuju guru sejati ya. Ini biar 3 lagi Romo, 1 lagi. Ini ke yang sepuh Pak Samsuri sudah siap belum? Siap. Siap. Oh, nggih, monggo Pak Samsuri. Nggih. Nggih. Sebelumnya saya mengenalkan diri ya. Nama saya Samsuri dari Blitar, Nggih. Jawa Timur. Blitarnya mana Pak Samsuri? Blitar Pokok. Ponggok. Dari sini berapa kilo Pak Samsuri? Ya, kurang lebih 10 kilo. 10 kilo. Ya. Ah, ya.
Pokoknya seharian jalan kaki gitu ya Pak. Iya. Dulu 15 kilo. 15 kilo seharian jalan kaki. Apalagi kalau mampir-mampir sehari semalam gitu. Iya. Lanjut Pak Samsuri mau tanya apa ini ke Romo? Saya perlu bertanya sama sesepuh Iya. tadi tentang hidup jati itu bagaimana dan bedanya hidup jati dan tidak jati gimana? Terima kasih Pak Samsuri. Silakan Romo. Ini ada 3 pertanyaan Romo, silakan. Dari Pak Buntasno, dari Mas Triswanto, sama dari Pak Samsuri. Tadi dari Pak Buntasno menanyakan tentang bagaimana agar tepat ketemu guru jati. Kenapa Pak kok mencari yang tepat? Masalah Romo kan bilang ada yang asli, ada yang enggak. Saya cari yang asli, Pak. Oh begitu. Ya, kok kepingin cepat gitu loh. Kok pengen lewat tol gitu, nggak lewat jalan arteri gitu loh Pak. Biar cepat. Pak, masalahnya Pak, umur saya ini sudah tua Pak. Mungkin sudah cari yang asli, nggak nambah-nambah biar cepat. Pak Buntasno ini suka yang instan, cepet-cepet lewat tol. Nggak sabaran, pengen cepet nyampe. Silakan Romo. Begini Pak, memang ada banyak cara mencari guru sejati. Jadi sebetulnya kita itu hanya mencari cara dan cara. Nah, tepat dan tidaknya itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh mereka yang pernah mencari guru sejati dengan tepat. Bahkan mungkin cara saya, caranya mungkin Pak Mulyoto, Pak Samsuri, Pak Sukrimo, dan Mas Tris, Mas Nyoto, ya, ini belum tentu bisa dipakai oleh Pak Buntasno. Nah, jadi nanti agar lebih cepatnya sebetulnya hanya satu Pak, kita bisa ya membuang angan-angan kita, mata kita tutup, kita pejamkan, telinga kita jangan sampai mendengarkan, terus mulut kita juga tertutup, kita konsentrasi pada keluar masuknya nafas di situ. Nah setelah itu udah kita diam aja, diam terus mengosongkan sendiri. Nanti ketika keterima atau diterima permohonan kita oleh sang guru sejati, kita akan masuk ke dalam alam kosong atau alam sunyi. Nah di situ nanti akan kelihatan bahasa Jawanya sak kedap netra. Bahasa Indonesia apa Pak? Kedap netra coba. Sekejap mata. Sekejap mata. Kita nanti akan melihat Pak. Melihat di situ seperti Pak Buntasno. Nah, seperti Pak Buntasno. Itulah namanya guru sejati, harus sama. Itu ibaratnya kalau kita bercermin itu suatu gambaran antara guru sejati dan murid sejati Pak. Bercermin ya, bercermin itu yang di luar cermin itu adalah yang asli diri kita, yang di dalam cermin itu bayangan kita bukan yang asli. Nah ini kebalikannya, diri kita ini bukan yang asli, tapi bayangan, pantulan dari yang asli gitu. Nah yang asli itulah namanya guru sejati yang nggak bisa rusak. Kalau diri kita bisa rusak, bisa rusak. Contohnya seperti kita aja usia kepala 5 udah nggak karu-karuan Pak. Rambut kita mulai memutih, ini kulit sudah mulai keriput, gigi sudah mulai ompong. Ini suatu contoh seperti itu. Kita ini bukan yang asli, tapi mau mencari yang asli, yaitu sang guru sejati. Atau orang Jawa dulu bilang itu namanya sejatining urip. Bukan urip ya, sejatining urip. Jadi urip itu masih dicari yang aslinya gitu ya. Jadi nggak perlu baca-baca Oh ada. Kita ada bacaan itu namanya kunci. Dan kunci nggak bisa saya sampaikan di sini Pak ya. Namanya kunci rahasia. Itu namanya kunci rahasia atau sandi rahasia. Itu hanya bisa disampaikan dengan tata cara khusus. Itu masuk dalam ranah pribadi. Ya. Terus paham Pak ya? Agar tepat seperti itu kita bisa mengosongkan pikiran kita, terus pendengaran kita, mata kita, mulut kita. Jadi kebanyakan pikiran nggak bisa. Harus ke titik nol gitu. Oh iya.
Itu, Pak. Yang kedua, Sampun puas Pak Sampun. Sukasno. Iya. Nah, lanjut Romo, setelah itu pertanyaannya tadi Mbah Samsuri ya sama Mas Triswanto. ya, Iya. Pak Mas Triswanto tadi menanyakan tentang Biar- apa itu suwung. Nah, ini aja Romo biar runtut yang Mbah Samsuri aja yang apa yang maksud dengan hidup jati. Oh, hidup gitu, jati. ya. Jadi kan berkaitan baru nanti Iya. ke Mas Triswanto. Ada hidup sejati Iya. atau hidup jati, Iya. dan ada hidup yang Tidak sejati kan. Nah, ini kan nyambung perhatian Iya, iya. Pak Buntasno ini. kita harus memahami tentang apa arti jati atau sejati itu, Pak. Iya. Dari situ. Jadi sejati atau jati adalah sesuatu yang asli, Iya. yang bukan KW-KW-an. Iya, bukan apa-apa Romo ya, bukan Itu nyali. yang asli gitu Iya. ya, yang asli. Iya. Nah, hidup yang sejati atau yang asli itu sebetulnya bukan di alam dunia, Iya. tapi di alam kasampurnan. Jadi yaitu di mana kita berada. Iya. Itu yang namanya hidup jati atau hidup yang asli. Iya. Nah, hidup yang tidak asli yang di dunia ini, Mbak Samsuri. Iya. Jadi di dunia ini hidup yang tidak asli karena mengalami suatu siklus perputaran atau perubahan di situ. Tapi kalau di alam sejati nggak akan mengalami perubahan karena di situ Alam kasampurnan alam ngomong kasampurnan, ya. ya. Di situ tidak ada nggak mengalami siklus perubahan. tidak kenal tua muda, Tidak kenal. tidak kenal cantik jelek, Tidak kenal. tidak kenal ganteng, Ya, jelek. juga nggak banyak, juga nggak sedikit. Iya. Jadi selalu hanya seperti itu, Pak. Iya. Kalau digambarkan contohnya ya itu tadi. Jadi sesuatu yang asli itu tidak akan bisa berubah selamanya. Romo lanjut yang Gimana, Mbak Samsuri? Ya, namun puas nih Mbak Samsuri. Ya, lanjut ke yang muda tadi Romo dari Mas Triswanto tadi. Apa yang dimaksud dengan suwung? Suwung itu adalah sesuatu keadaan yang mana di situ tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada apa-apa, Pak, ya. Namanya suwung. Juga tidak merasakan apa-apa. Jadi ini perlu dipahami ya, suwung itu tidak ada apa-apa, juga tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau di situ masih ketemu yang namanya sosok, ini bukan suwung. Suwung. Ya, masih ada di situ. Iya. Yang suwung itu, yaitu tidak ada apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Seperti contoh Mas Triswanto, ketika di alam Guwa Garbo atau alam kandutan sang ibu merasakan apa? Tidak merasakan apa-apa. Juga ada apa di situ? Tidak ada apa-apa. Ini yang sederhana saja. Kita nggak usah terlalu jauh dari yang sederhana. Jadi di situ tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Itulah yang namanya suwung. Paham ya? Puas ya Mas Triswanto ya. Nah, terima kasih Romo atas jawaban Romo untuk pertanyaan-pertanyaan dari 3 penanya tadi. Nah, para pemirsa, tentunya sesuatu tentang keilmuan Jawa itu sangat luar biasa. Nanti para pemirsa bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan dan akan kita jadwalkan untuk kegiatan berikutnya. Ini selanjutnya ini Romo, ini barang kita buka lagi pertanyaan dari murid-murid Romo yang lain. Iya, iya, bisa. Ini dari yang jauh lagi aja, yang masih muda, Mas Sunyoto. Dan dikenalkan nama dan alamatnya ini Mas Sunyoto. Aturaken salam rahayu. Rahayu. Nama kula Doto saking Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Banyuwangi mana Mas? Banyuwangi Ringin Rejo Gambiran. Oh, Ringin Gambiran. Daerah dekat Genteng ya. Nah, di sini. Lanjut ya Mas Sunyoto, silakan. Di daerah Angkat dan Boko itu napa tata caranipun semedi niku ingkang saya niku dipun terapkan enten napa jenenge dengan napas. Apa napas itu ada tata caranya sendiri, keluar masuknya napas itu? Ingat mawon. Terima kasih Pak Mas Sunyoto. Nah, ini kita lanjut aja ke, nah silakan ke Pak Muhyoto. Salam rahayu. Rahayu. Nami kula Pak Mulyoto, desane Sumberjati. Kula badhe tanggap Pak Agus Sujiono
Inggih menika anak tangkat besunti caranipun manunggaling kawula kalih Gusti awongaken sumawon. Pak. Terima kasih Pak Monyoto. Lanjut ke Mas Narko. Salam Rahayu. Rahayu sakuntum adi. Nami kula Mas Narko saking Pancir Sidoarjo Ponggok. Berapa kilo itu Mas dari sini Mas? Sekitar 8 kilo, Pak. 8 kilo. Oh, dekat dengan Pak Buntasno. Iya. Oh, iya. Nuwun sewu Rama, niki kula badhe tangklet sing dimaksud bali kangkung niku napa? Iya. Terima kasih Mas Narko. Nah, ini Romo Agus Sujiono, ini ada 3 pertanyaan yang dari Mas Sunyoto, bagaimana tata caranya semedi supaya cepat suwung. Ya. Agar kita cepat suwung atau cepat kosong dalam semedi atau meditasi, kita harus bisa tadi membuang pikiran kita, ya, angan-angan kita, terus pendengaran kita ini kalau kita mendengar apapun nggak usah direspon. Bahkan hidung ini istilahnya itu menangkap aroma apapun nggak usah direspon. Jadi kita harus bisa mati sak jroning urip. Mati sak jroning urip itu tadi ya seperti itu. Jadi ada apapun nggak usah direspon. Itu nanti akan membantu ya. Ada suara jangan didengarkan. Betul. Ada bau jangan dibau. Ya. Jadi kita diam di sini, diam. Nah, kita mengosongkan dengan konsentrasi. Sebetulnya kalau konsentrasi itu bisa dengan napas kita, bisa konsentrasi di jantung. Di jantung seperti contohnya kalau kita duduk ya gini, ini agak noleh ke kiri. Jadi konsentrasi di jantung itu nanti lebih cepat. Terus ada hal lain nanti tempat. Ini terkadang juga mempengaruhi kinerjanya di bumi yang kita tempati ini. Ini biasanya yang tepat untuk mencari tempat-tempat agar kesuwung tadi ya itu di luar rumah. Waktunya di malam hari. Kenapa seperti itu? Karena di malam hari itu suasananya sangat mendukung. Kalau siang hari, kalau kita mau semedi di halaman kan dilihat kan agak lucu gitu. Betul. Jadi malam hari kita pilih di antara jam 11 jam 12 malam sampai jam 1-3 jam. Itu nanti akan cepat kita mencapai titik jam 11 sampai jam 1 malam ngomong ya 3 jam itu. 3 jam. Ya. 11 ke 12 ya 2 jam Pak. 2 jam. 2 jam. Di antara jam-jam itu nanti lebih cepat. Kalau nanti di halaman itu belum bisa menemukan titik suwung dengan cepat, beralih tempat ke apa ya? Spiritus bahasa Indonesia apa itu Pak? Pisang itu apa ya? Kalau di bahasa Indonesia tempat airnya jatuh dari genteng. Nanti di bawahnya situ, ini hanya sugesti sebetulnya mempengaruhi pola pikir kita dengan keyakinan orang-orang timbul dulu Pak. Topo ning grojogan saya dikritis tadi Pak. Itu mbah-mbah Ya kenapa mbah-mbah dulu atau leluhur kita menyampaikan hal seperti itu? Karena berdasarkan teori Pak, praktek dia, praktek dia leluhur, kok di situ cepat akhirnya disampaikan kepada generasi penerusnya. Jadi semua itu baik, makanya tadi saya bilang di depan, tidak semua itu cocok buat kita. Jadi kita ada yang cocok buat kita, nggak cocok buat orang lain, atau sebaliknya itu ngomong gitu. Jadi kita harus memilah-milah, coba ya direka-reka, merasa nyaman dan tenang gimana. Atau punya tempat khusus biasanya. Kalau di desa itu kan biasanya tanah masih lapang, beda dengan kota. Kota tuh perumahannya cuma 6 kali 10 meter loh, ngomong nggak ada tempat lain loh. Kalau di desa kan masih lapang, luas ya, bisa membuat tempat sendiri gitu. Atau membuat tempat persemedian, kesunyian tersendiri tidak apa-apa. Kalau orang Jawa dulu bilang Pak itu sentong tengah. Iya, sentong tengah. Itu kan kosong dulu Pak. Atau sanggar pamujan. Sanggar pamujan. Itu boleh Pak. Tapi Pak Buntan sudah punya bangunan Pak itu di atas tempat. Bagus. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya semua akan menjadi yang terbaik gitu. Lanjut Romo ya. Udah puas ya Mas Nyoto ya. Dijawab semua sama Romo ya. Di pola pikir kita. Lanjut dari pertanyaannya Pak Muhyoto dan Mas Narko Romo. Tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi ini saya gambarkan Pak Yoto ya. Manunggaling kawula Gusti itu kalau bisa saya gambarkan
ibarat kita membuat minuman itu boleh itu teh, boleh itu kopi. Nggih. Tapi teh atau kopinya masih dibungkus dengan plastik, Pak. Iya, nggih. Dimasukkan ke dalam air. Iya. Itu manunggal jadi satu antara air dan teh atau kopinya. Iya. Itu manunggaling Kawula Gusti. Tapi kita sebagai pelestari pelaku ajaran leluhur, kita bukan mencari manunggaling Kawula Gusti, tapi cumbuing Kawula Gusti. Gitu. Jadi cumbuing Kawula Gusti itu tadi seperti yang saya sampaikan pertanyaan Pak Buntasno, ketika kita bercermin, kita melihat wajah kita, Iya. gambar kita, itu yang seperti itu namanya cumbuh podo antara Kawula dan Gusti. Cumbuh. Tapi itu bukan Gusti. Iya. Masa Kawula karo Gusti sama? Nggih. Gitu. Jadi tidak sama, Iya. Kawula dan Gusti itu tidak sama. Tapi kalau beda juga bukan, Iya. pasti tidak diakui, Pak. Harus jumbo Iya, itu jumbo. jumbo itu sama atau tidak sama. Jadi jumbo itu mirip ya Romo. Mirip. Mirip itu kan bukan berarti sama. Bukan. Jumbo. Jumbo. Nggih. Sama. Nggih. Nggih, Romo, lanjut pertanyaan dari Mas Narko tadi Romo tentang makna gali kantong Romo. Gaya kantong itu suatu sanepan, Pak, ya. Iya. Sanepan dari para leluhur. Iya. Karena orang dahulu leluhur kita itu kalau menyampaikan itu pasti pakai sandi rahasia. Nggih. Jadi tidak bloko suto, tidak terang-terangan. Nggih. Dengan bahasa sanepan tujuannya supaya kita sebagai generasi penerus ini bisa mengupas atau membuka sandi rahasia. Nggih. Yang dimaksud gali kangkung itu adalah sebetulnya sejatinya hidup kita. Nggih. Sejatinya hidup kita. Nah, bagaimana cara kita ketemu dengan gali kangkung? Jadi kita harus mencari pohon kangkung dulu biar paham. Nggih. Pohon kangkung itu kalau kita belah berak, Nggih. di dalam ada isinya enggak, Pak? Enggak ada. Kosong. Berarti kan kosong. Nggih. Sama dengan pertanyaannya Mas, bagaimana kan kosong? Agak sumum tadi ya. Betul. Nah, ketika kita belah itu kosong, itu dibatasi yang namanya ruas Nggih. atau ros. Nggih. Nah, bila mana kita bisa menghilangkan rasa kita di dalam diri kita, seperti pertanyaannya Mas tadi tadi, Nggih. itu kita akan bisa tahu yang namanya gali kangkung. Gali kangkung itu juga guru sejati itu tadi sebetulnya, tadi dengan bahasa sanepan. Paham, Pak, ya? Nggih, ngeten nggih Mas Narko ya. Paham. Nah, ini nun sewu Romo, mohon maaf. Tadi Romo bicara tentang untuk semadi itu adalah ambekan napas tadi ya. Iya. Padahal secara fakta manusia itu sebenarnya bernapas saja nggak bisa loh Romo. Iya. Coba apa ya di sini tuh ada yang bisa bernapas kan nggak bisa sebenarnya. Keluar masuknya udara kan di luar kontrol kita. Di aku itu tidak. Nah ini para pemirsa yakin itu. Anda pun bernapas saja sebenarnya nggak bisa. Karena ketika keluar dan masuknya udara, oksigen ke tubuh kita itu tanpa kontrol kita. Nah, bernapas saja nggak bisa loh Romo. Ini bagaimana ini menurut Anda? Gini Pak, jadi itu namanya orang Jawa ngarani kersane kodrat. Jadi Kersane Gusti itu. kersane Kodrat itu bahasa Arab. Orang Jawa kersane Gusti Pak ya. Nggih. Jadi sudah memang kayak gitu. Bukan kersane kodrat, ini kersane Gusti. Bukan istiharoh, tapi sasmitane Ya. Gusti. Ya, jadi memang sudah seperti itu. Betul apa yang disampaikan Bapak Supremo tadi. Kita bernapas pun itu tidak bisa. Dan kita tidak tahu selama sehari semalam itu berapa kali napas itu keluar. Karena itu berasal dari dayanya sang hidup. Kalau masuk itu menghidupi kita. Kalau keluar nggak mau masuk, tamat lagi. Makanya orang Jawa bilang gantilaneng atau gantilan itu apa ya Pak bahasa Indonesia itu? Centelan. Gantilaneng urip ki dinapas. Ya. Gantilannya hidup itu atau pengaitnya hidup itu dinapas. Pengaitnya hidup. Nah, kalau kita itu sudah tidak bernapas, berarti sudah tidak hidup. Sudah tidak bernapas. Bahkan kalau kita tidak bernapas, bergerak pun juga tidak bisa. Coba sampai diam ke napas, sampai diam jatuh. Coba sampai bergerak. Napas dikunci, diam. Pilih RPO tidak bisa Pak. Mau diam namanya kan gitu. Contohnya orang mati itu sudah terkunci semua. Jadi
keluar masuknya nafas itu memang sudah kehendak yang Maha Kuasa Pak. Kehendak Sang Maha Hidup. Jadi ketika kita hidup itu yang mudah kita kenali adalah dari nafas. Itu yang mudah kita kenali. Karena ilmu Jawa itu logis, bisa kita terima dengan akal sehat, dan bisa kita rasakan, kita buktikan dengan nafas. Karena semua orang pasti bernafas, siapapun dia. Maka dari itu sebetulnya orang di dunia ini dari belian manapun, bukan orang Jawa saja, semua adalah saudara. Saudara. Jadi nggak ada beda-bedanya. Kok yang mungkin dari dataran bumi Jawa terus napasnya warnanya putih, umpamanya, terus yang dari Kalimantan ungu, mungkin dari Persia terus hitam, nggak seperti itu semua sama. Itulah namanya saudara. Maka dari Itu itu semua itu saudara. Maka dari itu dalam ajaran Jawa tidak boleh membenci siapapun. Kita harus saling mengasihi, gitu. Kita harus saling menyayangi pada semua makhluk. Makanya salam dalam Jawa Rahayu Sagung. Itu netral banget, nggak pilah-pilah. Tapi kalau nanti sama Rahayu gampangannya aliran tertentu itu namanya masih mengacu pada satu golongan. Tapi Jawa tidak seperti itu. Jadi Rahayu Sagung Dumadi itu adalah salam untuk semua makhluk. Bahkan sampai makhluk terkecil pun dikasih salam. Sagung Dumadi itu semua yang tercipta. Itulah. Karena konsep Jawa ini, dunia ini bukan diciptakan, tapi tercipta. Nah, ini luar biasa ini penjelasan dari Romo Agus Sujiono. Nah, para pemirsa kalau ada yang penasaran, ya, mau tanya, silakan kita tunggu di kolom komentar. Nanti kita bisa jadwalkan kegiatan lainnya. Dan apa yang disampaikan Romo Agus Sujiono itu memang benar, bahwasanya di dalam konsep Jawa kita semua adalah saudara, sehingga dalam konteks umum akhirnya menjadi saudara, sehingga tidak ada pembeda-bedakan. Konsep Jawa tidak mengenal hak dan batil. Konsep Jawa tidak mengenal domba tersesat, domba terkasih. Konsep Jawa tidak mengenal beriman dan tidak beriman. Konsep Jawa adalah ruang beda. Sesuatu yang berbeda dengan kita itu belum tentu salah. Tapi kalau konsep asing, oh saya beriman, Anda tidak beriman. Saya benar, Anda salah. Saya domba terkasih, Anda domba tersesat. Itu konsep-konsep luar. Saya hak, Anda batil. Itulah konsep Jawa. Ruang beda. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Kita harus selalu membangun renani riasing sesami. Kita harus selalu membuat sukacita semua sesama hidup, bukan hanya sesama manusia. Membangun renani riasing sesami. Kita selalu berusaha membuat sukacita kepada sesama hidup, bukan sesama manusia saja. Itulah konsep Jawa. Nun sewu Romo Agus Sujiono sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, atau adakah Romo Agus Sujiono mau disampaikan sebagai penutup? Silakan Romo. Ya begini, ini tadi kan temanya tentang guru sejati. Ya. Sebetulnya untuk mencari guru sejati itu tidak perlu ribet Pak. Jadi maaf, tidak perlu puasa lah ya. Tidak perlu pagi gini atau ngebleng. Tidak perlu dengan yang namanya amalan-amalan atau bacaan-bacaan. Tidak perlu hafalan-hafalan. Tidak perlu. Oh dunganya ini 1000 kali gitu. Tidak perlu. Dumble lah mencari guru sejati itu tadi yang penting satu punya kesadaran untuk mencari guru sejati. Yang kedua memang ada kuncinya. Nah, kunci itulah yang sampai sekarang dari terdahulu nggak bisa dicuri oleh penjajah Mas. Itu yang namanya kitab teles Pak. Dan kitab kering udah hilang Pak. Serat teles Romo, bukan kitab teles. Kitab itu bahasa Arab juga Romo. Serat teles. Buku teles ya. Serat teles. Serat teles itu tadi nggak bisa dicuri oleh penjajah. Tapi yang buku atau tulisan
selos ini kan ada di dalam diri kita. Iya, Yang kering sudah hilang. Iya. Bahkan kita sekarang itu nggak tahu siapa leluhur kita. Iya. Betul Pak ya? Iya. Nah, jadi kita harus mencari dan memilah dan sebagainya. Jadi buat pemirsa dimanapun berada, kalau ingin mencari guru jati dengan cepat itu tadi ya, satu kita harus punya kesadaran. Terus kedua kita memang harus tahu kuncinya. Ini yang penting kunci tadi ya. Dan bagaimana cara mendapatkan kunci? Kita harus belajar pada ahlinya yang punya kunci. Gitu. Yang pasti tidak perlu ke tempat-tempat yang dingin, karena di dalam diri kita sudah lihat Pak. Sudah lihat dalam diri kita. Dan tidak perlu ke tempat-tempat yang keramat, karena di dalam diri kita sudah keramat. Karena ini kita semua itu keramat. Keramatan kuburan. Itu saja Pak. Terima kasih Romo Agus Sujiono. Nah, para pemirsa tadi sudah disampaikan oleh Romo Agus Sujiono. Kalau tertarik, silakan kita belajar, kita mencari guru sejati, mencari hidup sejati. Kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.